Halo, selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen. Nah, pada pertemuan ke-10 ini, kita akan membahas materi mengenai susah atau senang tetap melayani. Nah, anak-anak sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita awali dengan berdoa. Kita berdoa secara pribadi. Amin. Susah atau senang tetap melayani. Bacaan pada materi ini dari 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 15. Coba perhatikan pada slide ini. Dengarkanlah sebuah cerita akan Miss bacakan untuk kita. Suatu ketika di sebuah toko tempat menjual pakaian, masuklah seorang perempuan gelandangan. Pakaiannya kotor dan terlihat compang-camping. Ia berkeliling melihat-lihat seperti layaknya orang yang hendak membeli sesuatu. Di depan sebuah baju yang dipajang ia berhenti. Lalu seorang gadis pelayan mendekatinya. "Dapat saya bantu, Bu?" tanyanya dengan ramah. "Saya ingin mencoba baju ini," kata perempuan gelandangan itu. "Baik, Bu, ruang gantinya ada di sebelah sana. Silakan Ibu ke sana, saya akan membawakan bajunya." Perempuan gelandangan itu lalu mencoba baju yang dipajang itu. Tidak hanya satu, ia mencoba baju yang lainnya. Kemudian satu lagi sampai 5 baju ia coba. Si gadis pelayan tetap melayaninya dengan ramah. Senyumannya mengembang, ia tidak terlihat kesal atau jengkel. Begitu juga ketika perempuan gelandangan itu pergi tanpa membeli satu baju pun yang ia coba. Si gadis mengantarnya pun sampai pintu luar. Bahkan dengan sopan, gadis pelayan itu mengucapkan terima kasih atas kunjungan perempuan gelandangan itu. Rupanya ada seorang pria yang sejak tadi memperhatikan. Ia mendekati gadis pelayan tadi. Perempuan gelandangan itu sudah jelas tidak bermaksud membeli, katanya mencela. "Kenapa kamu melayaninya, bahkan mengizinkannya mencoba baju-baju itu? Bukankah badan dan baju yang dikenakannya sangat kotor dan dekil?" Tanyanya pula. "Saya adalah pelayan di sini. Tugas saya melayani siapa yang datang ke sini dengan sebaik-baiknya. Entah orang itu datang untuk membeli atau tidak," jawab pelayan itu dengan tenang. Nah, setelah kamu mendengarkan cerita yang baru Miss bacakan, cobalah jawab pertanyaan berikut ini. Mengapa gadis itu tetap mau melayani perempuan gelandangan itu? Setujukah kamu dengan pendapat pria dalam cerita itu? Mengapa? Menurutmu, apakah makna melayani? Cobalah renungkan ketiga pertanyaan ini. Bayangkanlah ada 2 orang yang bersahabat. Mereka saling menguatkan dan saling menolong satu sama lain. Yang satu memberi saran kepada yang lain dan sebaliknya. Teks Alkitab yang kamu baca ini adalah tulisan Paulus yang disampaikan kepada Timotius, seorang pemimpin jemaat yang usianya masih muda. Paulus dan Timotius tidak selalu bersama ketika bertugas memimpin dan melayani jemaat. Mereka berada di tempat yang berbeda, namun mereka tetap berkomunikasi dengan surat pada zaman itu. Pada masa itu, ada ajaran-ajaran yang tidak benar dan disebarkan oleh orang-orang yang jahat dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak macam tipe orang. Ada yang mau mendengar nasihat yang baik, tetapi ada juga yang tidak mau mendengar. Ada orang yang peduli, tetapi ada juga orang yang tidak peduli, egois, cuek, dan mau menang sendiri. Pada waktu itu, keadaan makin parah. Orang-orang hidupnya justru makin buruk dan keras kepala, tidak mau mendengar orang lain, hanya memperhatikan diri sendiri. Mereka hanya suka mendengar apa yang menyenangkan telinganya. Kita harus akui, kadang-kadang nasihat yang baik memang tidak selalu enak didengar. Oleh sebab itu, tidak semua orang mau mendengar nasihat meskipun nasihat itu baik. Pada waktu itu, ada orang-orang yang mengaku Kristen, tetapi hidupnya sama sekali tidak Kristiani. Dari pakaiannya orang tahu bahwa dia seorang Kristen, tetapi kata-kata dan perbuatannya sama sekali tidak sesuai dan malah memperburuk citra orang Kristen. Mereka tidak melakukan perbuatan yang benar dan baik, malah melakukan ketidakadilan. Untuk mengatasi itulah Paulus memberi semangat kepada Timotius untuk terus melakukan pelayanan kepada orang banyak jemaat dan siapapun yang ada di sekitarnya. Paulus mengingatkan Timotius untuk terus memberitakan firman Tuhan, entah waktunya tepat atau tidak. Timotius harus berani menegur orang yang berbuat salah agar tidak mengulanginya. Paulus meminta Timotius agar tetap bersabar melakukan pelayanan itu. Tentu pekerjaan itu tidak mudah. Timotius harus menghadapi orang-orang yang sulit dan menyebalkan.
atau mungkin malah mengancam hidupnya. Suka atau tidak, pada keadaan tersebut Timotius harus terus melakukan tugasnya sebagai pemimpin jemaat yang melayani banyak orang. Kita tahu bahwa memimpin banyak orang itu tidak mudah. Banyak orang berarti juga banyak maunya, dan seorang pemimpin harus berhikmat serta bijaksana untuk menghadapinya. Ada dua hal yang diminta Paulus dari Timotius dalam melakukan tugas pelayanan itu, yakni menguasai diri dan sabar menderita. Tentu saja ini tidak mudah dan tidak menyenangkan. Bayangkanlah jika kamu menjadi Timotius. Pasti rasanya tidak enak, tetapi justru itulah yang menjadi tantangan menjadi pengikut Kristus. Kualitas diri yang baik dapat dilihat dari kemampuan kita tetap setia melakukan tugas dengan baik. Tantangan itu justru menjadi ujian untuk melihat seberapa kuat kita menghadapinya. Ini sama seperti kamu memasuki sebuah sekolah yang berkualitas, yang di dalamnya terdapat proses pembelajaran yang menguji kualitasmu sebagai siswa. Setiap proses pembelajaran di dalamnya pada akhirnya akan menguji sejarah manusia, kualitas dirimu sebagai seorang siswa. Nah, coba sekarang kamu renungkan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apa yang kamu bayangkan mendengarkan kata melayani? Menurutmu apa yang kamu rasakan jika kamu menjadi Timotius? Nah, pada masa sekarang, pelayan seperti apakah yang dapat kamu lakukan di rumah, sekolah, gereja, atau lingkungan tempat tinggal kamu dan bermain? Mari kita dengarkan bersama, kita renungkan bersama video berikut ini.
Kamu telah mendengarkan dan menyimak video renungan yang baru disampaikan. Melayani dalam susah dan senang. Apa itu melayani? Secara literal, melayani dapat diartikan sebagai kegiatan membantu, menyiapkan, atau mengurus apa-apa yang diperlukan seseorang. Ini bukan pekerjaan yang gampang dilakukan, karena melayani juga berarti memberi diri menjadi terlihat lebih rendah dari yang dilayani. Akan tetapi dalam kekristenan, melayani adalah sebuah tanggung jawab yang mulia, sebab Allah sudah lebih dahulu melakukannya, yakni dengan kehadiran Yesus yang melayani di antara para murid dan orang banyak pada zamannya. Dengan demikian, melayani dalam konsep Kristen bukanlah pekerjaan rendah, melainkan sebuah karya yang baik dan yang mulia di hadapan Allah. Keadaan susah dan senang, melakukan perbuatan yang melayani dengan cara berkata-kata sopan dan melakukan perbuatan yang baik dan benar tidaklah mudah. Seperti pada masa Timotius, tidak semua orang mau mendengarkan nasihat sekalipun nasihat itu baik dan berguna bagi dirinya. Biasanya kita tidak mau lagi memberi nasihat kepada orang yang tidak mau mendengar. Kita berhenti dan tidak lagi mau mengingatkannya. Kadang-kadang ada juga ancaman dari orang yang diberi nasihat atau peringatan. Itu sering terjadi di tengah masyarakat. Ada orang yang melanggar peraturan, lalu diingatkan oleh orang lain, kemudian dia marah. Ini sikap yang aneh, tapi kita jumpai di mana-mana, di jalan, di rumah, di gereja, sekolah, dan hampir semua tempat. Memang tidak mudah melakukan perbuatan melayani banyak orang. Seringkali ketika orang berbuat benar malah dinilai dengan sedang mencari perhatian atau pujian. Oleh karena itu, orang lebih suka memilih diam daripada diejek karena berbuat benar. Melayani memang harus dilakukan baik dalam keadaan senang ataupun susah. Seperti halnya kesetiaan si gadis pelayan toko pakaian saat melayani perempuan gelandangan yang masuk ke tokonya. Ia tidak mempermasalahkan keadaan perempuan gelandangan itu. Ia pun tetap setia melakukan tugasnya dengan baik, tanpa peduli apakah perempuan gelandangan itu akan membeli atau tidak. Pernahkah kamu melayani dengan menolong orang atau temanmu yang kesulitan belajar setelah sekian lama ia sakit? Mungkin ada teman yang mencemooh, tetapi kamu tetap mau menemaninya belajar karena ia telah tertinggal selama beberapa waktu. Itu adalah salah satu contoh yang baik dalam melayani orang lain. Pernahkah kamu menasihati teman yang selalu bermain dan tidak mau mengerjakan tugas-tugas belajar di sekolah? Tentu tidak mudah. Dapat saja kamu mengejek kamu atau malah menjauhi kamu. Namun kamu harus melakukannya sebagai wujud pelayanan terhadap sesama manusia. Menasihati untuk hal yang baik tidaklah salah. Menguasai diri dan bersabar. Tentu tidak mudah menjadi Timotius. Ia seorang muda di antara banyak orang tua saat itu. Tapi ia harus tetap menjalankan tugasnya sebagai pemimpin jemaat. Seorang pemimpin harus dapat menguasai dirinya dari emosi yang buruk. Sebaliknya, seorang pemimpin harus memiliki emosi yang positif dan memiliki kemampuan untuk bersabar. Tugas melayani, mengajar, menasihati, dan melakukan perbuatan benar haruslah dibarengi dengan sikap sabar dan mampu menguasai diri. Menguasai diri artinya memiliki kemampuan mengendalikan diri. Kita membutuhkan kemampuan bukan saja untuk melakukan sesuatu, tetapi juga untuk tidak melakukan sesuatu. Kita membutuhkan kemampuan untuk melakukan apa yang baik dan benar. Sebaliknya, kita juga membutuhkan kekuatan untuk tidak melakukan perbuatan yang buruk dan yang jahat. Karena itu, seorang teolog atau orang ahli teologi bernama Reinhold Niebuhr pernah menulis sebuah doa demikian. Doa itu mengandaikan bahwa dalam kehidupan di dunia kita membutuhkan pertolongan Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus untuk melayani, melakukan perbuatan yang benar, dan juga menolak perbuatan yang buruk. Manusia tidak dapat hanya mengandalkan pikiran dan kekuatannya sendiri. Manusia memiliki keterbatasan, karena itu ia membutuhkan pertolongan dari orang lain dan terutama dari Tuhan. Doa itu mengajarkan kita untuk memohon hikmat Allah agar dapat membedakan mana yang dapat diubah dan yang tidak.
Ia menguatkan kita untuk menerima apa yang tidak dapat diubah, tetapi juga sekaligus kekuatan untuk mengubah apa yang dapat diubah. Menghayati tugas melayani dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimanakah aku sebagai seorang anak siswa melayani dalam kehidupan sehari-hari? Pasti menjadi pertanyaan dalam pikiran kamu. Itu memang harus menjadi pertanyaan yang terus kamu tanyakan kepada dirimu sendiri. Dengan begitu, kamu selalu diingatkan untuk mengambil peran melakukan pelayanan seperti yang Timotius lakukan, atau seperti yang dilakukan gadis pelayan toko pakaian dalam cerita sebelumnya. Tentu kamu juga harus yakin bahwa saat melakukan pelayanan dalam kehidupan sehari-hari, kamu tidak melakukannya sendiri. Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus selalu menyertai orang-orang yang percaya kepadanya dan yang selalu berharap akan penyertaannya. Sekarang, daftarkanlah pelayanan apa saja yang dapat kamu lakukan untuk menguasai masalah berikut. Apapun keadaan, seorang pengikut Kristus harus tetap melakukan pelayanan dengan berbuat baik dan benar terhadap sesama, entah itu disukai atau tidak, dalam keadaan senang maupun susah. Nah, anak-anak Miss, untuk tugas kamu, tuliskanlah masalah yang dihadapi, kemudian yang dapat kamu lakukan. Contoh, Timotius menjadi pemimpin jemaat yang beraneka macam, ada yang mau mendengar dan ada yang keras kepala. Maka yang dapat dilakukan, Timotius tetap mengajar dan memberi nasihat yang baik. Contoh berikutnya, melayani calon pembeli, kaya atau miskin, tua atau muda, membeli atau tidak, tetap melayani dengan ramah. Itulah contoh dari apa yang kita pelajari hari ini. Nah, kamu berikanlah contoh sesuai dengan kehidupan kamu yang kamu jalani. Contohnya, melihat teman berbuat curang dalam ujian. Apa yang dapat kamu lakukan? Tuliskanlah seperti contoh kedua yang nomor 1 dan 2 ini. Tuliskanlah seminimalnya 4 contoh masalah yang kamu hadapi, lalu yang dapat kamu lakukan. Nah, kemudian jawablah pertanyaan berikut ini. Ada 4 pertanyaan, silakan kamu jawab dan kamu buat dalam buku catatan agama kamu. Anak-anak Miss, demikianlah pembelajaran agama kita pada hari ini. Jangan lupa untuk membuat catatan ya nak, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur dan untuk melakukan yang terbaik dalam pelayanan kamu, baik dalam keadaan susah ataupun senang. Demikian untuk pertemuan hari ini. Tuhan memberkati. Selamat pagi, shalom.